Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Mardian Rijal Susanto dengan NIM 252100086. Di sini saya akan membuat video reaction untuk memenuhi tugas keterampilan menyimak saya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang atau jawaban-jawaban yang berbeda, maka ketika Akang tadi menceritakan bahwa ada guru-guru yang seperti itu, ya tentu saja harus kita akui bahwa guru seperti itu ada. Dan sebuah statistik yang patut diperdebatkan menyebutkan bahwa guru yang layak untuk mengajar itu hanya sekitar 1/4 sampai 1/3 saja. Itu ada statistiknya? Dari Kementerian Pendidikan. Wow. Di yang sebelumnya, periode sebelumnya, mereka bikin uji kompetensi terhadap guru, dan yang nilainya memadai, yang nilainya layak itu hanya sekitar 30%-an saja, atau 25-33% saja. Itu, tetapi yang menjadi pertanyaan adalah menguji kompetensinya juga ternyata soal-soal yang diajukan kurang berkompeten. Oke, kebayang ya. Ya. Jadi soal-soal kita ini betapa kompleksnya pendidikan kita gitu ya. Soal-soal yang digunakan untuk menguji guru ternyata adalah soal-soal yang misalkan ya, saya mohon maaf, justru yang tidak mendidik, yang faktual gitu. Jadi misalkan pada perubahan amandemen yang keberapakah presiden kita tidak boleh jadi seumur hidup, misalkan begitu. Gitu. Itu kan pertanyaan faktual. Pertanyaan faktual itu justru kalau misalkan dihafalin ngerusak otak. Gitu. Benar. Yeah. Karena kita harus menemukan sebuah relevansi dari sebuah fakta, baru kita bisa mengenal fakta itu. Kalau misalkan relevansinya kita tidak temuin, ngapain juga gitu. Ngapain juga misalkan si guru-guru itu diuji dengan pertanyaan, misalkan untuk kesehatan, dalam satu hari kita minum air berapa gelas? Gak ada faedahnya pertanyaan itu, bahkan cenderung merusak, destruktif terhadap otak gitu. Ya kan, jawaban yang sebenarnya terjadi itu adalah ya sesuai kebutuhan. Kalau misalkan olahragawan ya masa dikasih 2 liter air sehari gitu kan. Iya. Untuk latihannya aja gila aja, misalkan hanya segitu. Dan begitupun untuk orang yang ngegabut ya cukup mungkin 1,5 liter dan lain sebagainya. Tapi balik lagi, menguji guru, apakah guru itu berkompeten atau tidak, itu hasilnya jelek. Tapi ternyata soal itu pun dipermasalahkan, soal itu pun jelek. Lah, siapa yang bikin soal-soal itu? Yang bikin soal-soal itu juga ternyata adalah orang-orang yang saya tidak tahu bagaimana. Jadi tiba-tiba ada di sana gitu. Soal-soal itu tuh. Ada permainan politik lah di balik pendidikan ini. Dan pendidikan kita memang dipolitisir. Bagaimanapun pendidikan kita itu dipolitisir. Pendidikan kita itu disesuaikan dengan disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan, bukan disesuaikan dengan kebutuhan anak. Makanya kalau misalkan kita ajukan sebuah pertanyaan, anak ke depan mau apa? Si anak menjawab bahwa saya ke depan akan menjadi seorang seniman. Lembaga pendidikan mana yang formal di Indonesia yang mengakomodasi kepentingan anak itu? Saya ingin menjadi musisi terkenal. Sekolah formal mana yang mendorong, mengakomodasi kepentingan anak untuk itu? Ya tapi kan ada sekolah-sekolah vokasi, sekolah-sekolah les privat apa dan sebagainya. Gitu ya. Ya gak jadi masalah, tapi banyak, ini jujur, sekolah-sekolah formal menghambat. Yes. Jadi misal, ada anak senang banget main bola. Sedikit-sedikit main bola, dan dia memang salah seorang yang bisa dikatakan berbakat dalam main bola. Tapi tak lama kemudian guru bahasa Indonesianya nelpon orang tuanya. Nilai bahasa Indonesia putra ibu jelek. Oh iya, soalnya main bola terus. Gitu kan? Akhirnya apa? Akhirnya si anak itu berhenti untuk latihan futsal dan kemudian dia belajar untuk pelajaran bahasa Indonesia. Pelajaran bahasa Indonesia itu pelajaran yang relevansi di masa depannya tidak ketemu. Ya, kalau misalkan saya tanya, ada pelajaran bahasa Indonesia pro parte sama pernah nggak belajar majas, pro parte, pars pro toto yang kayak gitu? Pernah dengar ya. Coba sekarang relevansikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu buat apa itu pengetahuan itu? Yang menurut narasumber ini yang mengatakan bahwa bahasa Indonesia mungkin tidak relevansi atau itu sekedar
pelajaran bahasa Indonesia. Pelajaran bahasa Indonesia itu pelajaran yang relevansi di masa depannya tidak ketemu. Nah, yang maksud bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Indonesia relevansi di masa depan tidak ketemu, menurut pendapat saya tidak begitu setuju. Karena bahasa Indonesia mungkin kan sudah menjadi bahasa negara kita. Mungkin akan kepake ke depannya, ataupun sampai tua nanti juga bahasa Indonesia tetap terpakai. Ya, kalau misalkan saya tanya, ada pelajaran bahasa Indonesia proparte sama pernah nggak belajar majas, proparte, pars, prototo yang kayak gitu? Pernah dengar ya. Coba sekarang relevansikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu buat apa itu pengetahuan itu? Ini sekedar pengetahuan ya, tapi secara prakteknya kita belajar ngomong itu kan kita pelajari dari kita bercakap sama orang gitu. Ya, tapi soal-soal itu tidak relevan. Benar. Nah, jadi kita mau belajar sesuatu yang sangat relevan untuk kehidupan kita, yaitu main bola. Bisa aja saya direkrut oleh Manchester United gitu. Tapi sejak kecil bakat saya dibunuh, dimatikan. Kemudian saya harus belajar sesuatu yang formal tapi belum tentu relevan buat kehidupan saya. Ini adalah satu di antara sekian banyak masalah dari pendidikan kita gitu. Jadi ini adalah satu di antara sekian banyak masalah dari pendidikan kita gitu. Jadi kita belajar tentang sudut-sudut, kita belajar tentang mungkin hanya segitu yang bisa saya reaction, ataupun saya akan saya sangat tidak menyetujui yang menurut guru gembul atau si narasumber itu bilang kalau bahasa Indonesia relevansi di masa depan tidak ketemu. Nah, untuk pendapat saya sama sekali tidak menyetujui tentang pendapat ini, karena bahasa Indonesia kita juga dilatih untuk membedakan fakta dan pendapat. Zaman sekarang materi itu sangat berpengaruh. Kita dilatih untuk tidak terbawa arus informasi atau pengiringan opini media dan influencer. Nah, membedakan mana fact ataupun hanya opini seseorang, mungkin lebih baik pernyataan. Banyak materi yang terlalu spesifik dalam bahasa Indonesia yang tidak perlu disampaikan di sekolah dasar dan menengah. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.